Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fa'al billah salatan wa salaman daimi bidawam guna ala alihi wa samawala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi dalam channel YouTube Al-Hamid. Mudah-mudahan channel ini terus berjalan, terus eksis di YouTube dan di dunia maya, dan tolong nanti di like dan di komen untuk dakwah kita. Hari ini pembahasan kita adalah bagaimanakah hukumnya orang yang tidur di bulan Ramadan. Ada sebagian hadis yang ini, kedudukan hadis ini dikatakan ulama dhaif, tapi untuk li fadilatil a'mal ataupun mengambil fadilah amal boleh saja. Di antara hadis tersebut menyatakan naumun shaim ibadah. Tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa tidak hanya pekerjaan zahirnya saja yang jadi ibadah. Kenapa? Setiap kali di bulan Ramadan ini apapun pekerjaan kita dilipat gandakan oleh Ta'ala kan pahalanya. Kalau kita mengerjakan ibadah wajib, maka dilipatkan Allah Ta'ala gandanya pahalanya. Apabila kita mengerjakan ibadah sunnah, maka dilipat gandakan dengan seperti ibadah wajib. Termasuk ibadah mubah yang boleh seperti tidur di bulan Ramadan, di siang Ramadan, itu termasuk ibadah yang mubah. Dan ini bisa menjadi nilai ibadah dengan kita selingi, dengan kita isi, dengan kita niatkan untuk menjaga diri daripada perbuatan yang sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua pekerjaan atau perbuatan itu didasari dengan niatnya. Kalau kita tidur di bulan Ramadan dengan niat menjaga puasa kita, menjaga anggota kita daripada berbuat maksiat, maka ibadah ataupun pekerjaan atau tidur kita tersebut menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, jangan sampai tidur terus sampai akhirnya zuhur asarnya ditinggalkan. Nah, ini tidak boleh juga. Nah, ini menyalahi, meninggalkan kewajiban mengerjakan yang mubah. Ini tidak boleh. Jadi dianjurkan untuk tidur diatur. Dan lebih bagus lagi daripada tidur, lebih bagus kita untuk memperbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Targetnya dalam Ramadan kita harus khatam Quran. Jangan kebanyakan tidur. Tidur gitu di bulan-bulan yang lain pun bisa tidur saja. Nah, ini diantaranya orang yang tidur di bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwasanya idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan, apabila orang tersebut bangun tidur daripada bulan Ramadan, baik siangnya ataupun malamnya, kemudian dia bergerak daripada tempat tidurnya, maka malaikat pun mendoakan kepadanya, kum barakallahu fik wa rahmakumullah. Maka malaikat pun mendoakan kepada orang tersebut, Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kepada orang yang bangun daripada tidurnya. Tidur di sini hati-hati, jangan tidur kita di masjid sampai mengotori masjid, hati-hati. Ataupun kita tidur sampai orang tua kita kesal dengan kita, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban kita masih banyak daripada tidur. Kemudian apabila dia bangun daripada tidurnya berniat untuk salat, maka Allah Ta'ala, malaikat pun mendoakan kepadanya, ya Allah berikan keberkahan buat dia. Jadi setiap orang niat bangun tidur untuk ibadah kepada Allah, maka nilai tidurnya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidurnya tidak ada niat apa-apa, maka ibadah ataupun pekerjaan tidurnya itu menjadi adat seperti biasa saja, tidak jadi ibadah, tidak jadi pahala. Kemudian apabila dia memakai pakaian niat untuk mengerjakan salat atau ibadah,
maka malaikat pun mendoakan kepadanya, ya Allah, berikan kepadanya pakaian-pakaian surga. Ini diantaranya orang yang setelah bangun tidur, kemudian bangun daripada tidurnya, kemudian berniat untuk sholat, memakai pakaian yang bagus ataupun memakai pakaian yang layak untuk sholat, maka malaikat setiap dia mengerjakan pekerjaan itu, malaikat pun mendoakan kepadanya. Di antaranya orang memakai pakaian niatnya adalah untuk ibadah dengan Allah, maka malaikat mendoakan, ya Allah, berikan nanti kepada dia pakaian di dalam surga. Kemudian apabila dia memakai sandal, memakai sepatu ketika hendak berangkat ke masjid ataupun sebagainya, maka malaikat pun mendoakan kepada dia, Allahumma tsabbit qadamahi 'ala sirat. Ya Allah, tetapkan jejak kakinya ketika melewati siratal mustaqim. Memakai sandal dengan niat untuk ibadah dengan Allah, maka sandalnya, kakinya itu didoakan oleh malaikat di hari kiamat tidak akan tergelincir daripada melewati siratal mustaqim. Yang diriwayatkan siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini diantaranya fadilah ataupun kelebihan orang yang memakai sandal dengan niat untuk ibadah dengan Allah. Kemudian apabila dia mengambil air atau mengambil tempat untuk berwudu, maka Allah Ta'ala, malaikat pun mendoakan kepadanya, Allahumma a'tihu min aqwabil jannah. Ya Allah, berikan kepadanya minuman-minuman surga, tempat-tempat daripada surga untuk dia. Jadi orang yang mengambil air wudu niat untuk ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka didoakan malaikat. Tetapi perlu kita perhatikan dalam berwudu jangan mubazir dengan air, khususnya di masjid ataupun di langgar atau di musalla. Jangan buang-buang air. Kenapa? Air yang ada di situ dikhususkan untuk berwudu. Jangan sampai membuka kerannya itu dengan full. Karena mubazir ini karena innal mubazir kan ikhwanas syayatin. Orang mubazir itu termasuk teman daripada syaitan. Ini diantaranya hati-hati kita yang memakai air wudu ataupun berwudu di masjid ataupun di musalla ataupun di rumah kita. Apabila dia berwudu, maka maka malaikat mendoakan kepadanya, Allahumma tahhiru minaz dzunub wal khataya. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya orang tersebut. Maka ketika orang itu berwudu, maka gugurlah dosa-dosa, khususnya dosa-dosa kecil. Makanya di antaranya di dalam fikih dijelaskan, bekas wudu kita yang kita wudu itu tidak makruh kalau kita lap dengan kain ataupun dengan handuk. Biarkan saja, ini diantara bekas daripada wudu. Kemudian apabila dia berdiri untuk salat, maka malaikat pun mendoakan kepadanya, Allahumma wasi' qabrahu wa nur hafratahu. Ya Allah, luaskan kuburnya dan terangilah tempat di dalam kuburnya. Ini setiap orang yang salat, berdiri untuk salat, maka malaikat mendoakan kepadanya, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kubur ini adalah tempat persinggahan kita di tengah-tengah alam. Karena alam kita ada 5 macam. Namanya yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah atau alam kubur, yang keempat alam kiamat, yaumul mahsyar, yang terakhir yaumul qiyamah. Di tengah-tengah ini adalah kubur. Kalau kita dikubur ini baik, menandakan di hari kiamat baik. Tapi apabila kita dikubur kita sakit ataupun diazab oleh Allah, tanda di hari kiamat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia sudah salat sembahyang lain sebagainya, selesai pekerjaan salatnya, maka malaikat pun mendoakan kepadanya, mudah-mudahan apapun yang dimintanya ketika salat, ketika sujud, setelah selesai salat, mudah-mudahan kata malaikat semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya orang yang tidur sampai salat lagi. Intinya adalah kesimpulannya, kita di bulan Ramadan jangan terlalu banyak tidur, banyaklah ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di Arab sana, di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, di sana, orang di sana menjadikan malam jadi siang, sedangkan siang menjadi malam. Ini diantaranya adab orang di Mekah, Madinah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan Ta'ala umur, disehatkan badan, dan kita bisa memperdapati bulan Ramadan dengan Ramadan yang akan datang. Dan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satunya adalah
dan nukilan saya diambil daripada kitab Duratul Nasihin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.